Buku berikutnya judulnya The Education of Man. The Educational Philosophy of Jacques Maritain. Jadi ini merupakan kumpulan tulisan sebenarnya, tidak ditulis dan diterbitkan sebagai buku oleh Maritain, tapi diedit dan diberi pengantar oleh Donald dan Idela Gallagher. Ya nggak apa-apa ada ini ya, tapi bukan tugas kuliah yang beres begini. Oke, lanjut Mbak Rani sebagai salah satu calon lulusan dari Mazhab Jembatan Serong. Ini ya. Mana ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, akhirnya tiba ya saatnya tanggal 23 Maret. Rasanya kayak masih lama gitu kan. Ternyata wah gitu, perjalanan yang lumayan lah ya. Maksudnya mungkin cerita dulu kayak dari pengalaman membaca buku. Kan saya kuliah di filsafat ya, jadi mungkin ini relate juga gitu ya dengan beberapa tugas review buku, report buku atau report artikel dan lain sebagainya. Biasanya saya mengalami beberapa fase untuk sampai pada presentasi dan menulis paper. Yang pertama saya baca keseluruhan, tapi ada beberapa part yang saya baca skimming begitu ya. Karena itu untuk melihat aksi ini penulisnya ngomong apa gitu ya. Saya belum bisa untuk disiplin ya mengikuti how to read the book-nya Adler gitu. Karena mengubah kebiasaan itu ternyata sulit gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang secara organik bisa dievaluasi dari proses membaca saya, membaca artikel maupun membaca buku gitu. Dan sama seperti beberapa buku lain yang saya baca, biasanya saya baca keseluruhan, ada beberapa part yang saya lewati karena kayaknya ini nggak begitu penting begitu ya sampai selesai. Nah kemudian setelah itu untuk membuat presentasi biasanya saya mengulang membaca lagi dengan membuat tanda-tanda atau membuat catatan atau mengingat-ingat gitu. Dan untuk presentasi itu beda lagi biasanya. Jadi mungkin sampai menulis paper, itu misalnya kalau presentasi dengan paper itu terpisah, biasanya membutuhkan 3-4 kali untuk bisa mengulang dan membuat semacam tesis-tesis begitu ya. Karena untuk teks Inggris saya masih agak belum familiar dalam artian kadang ada beberapa part yang yang saya terlewat gitu. Misalnya sebenarnya penulis itu membicarakan poinnya tentang X gitu. Ternyata setelah baca lagi ada banyak kata-kata penghubung yang justru penulis itu ingin menegasikan tesis X itu gitu. Jadi itu membutuhkan waktu tidak sekali baca gitu ya. Oh ternyata dia justru mempertanyakan X gitu, bukan malah mendorong X atau mempropose X gitu. Kayak gitu-gitu yang saya agak kesulitan beberapa kali dalam membaca teks-teks, khususnya teks-teks filsafat begitu ya. Dan berakhirlah saya di sini. PPT ini ada 20 slide dan tidak selesai. Saya baru sampai chapter 2 dan rencananya akan dilanjutkan karena kalau tidak salah ada tugas akhir kan ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini buku yang tadi sudah disebutkan, bukunya ini. Nanti teman-teman juga sudah mendapatkan PDF-nya ya. Oke. Pembahasannya adalah ini. Posisi tesis The Education of Man dalam buklet Buku Tesis 1, saya mencoba untuk merangkai aja gitu. Kemudian biografi Jacques Maritain dalam bahasa Prancis disebutnya Jacques Maritain gitu, agak gitu ya. Kemudian sekilas pandang mengenai buku, pembahasan chapter per chapter sampai hari ini baru sampai chapter 2 ya yang saya tulis di slide begitu. Dan diskusi tanggapan itu belum karena menunggu selesai pembahasan. Oke, posisi tesisnya ada yang kosong karena saya nggak ngikut yang nomor 2. Yang pertama adalah kita tahu ya Joan dan harusnya Debbie ya, tapi Debbie tidak presentasi.
The End of Education, Neil Postman, kemudian Education at the Crossroads dari bukunya Zach Maritain juga. Kalau saya tidak salah untuk membuat membuat tesis statement begitu, kurang lebih dari, kalau minta maaf ke Syekh Yogi barangkali ini salah ya, tapi kurang lebih saya melihat bahwa Lubuk Kata ini mau menempatkan The End of Education, Education at the Crossroads ini untuk menganalisis problematika pendidikan kontemporer. Nah, karena dari diskusi book sharing, kemudian di bookstore dan lain-lain, itu cenderung sosial pragmatik ya. Artinya pendidikan itu yang dibahas oleh Postman. Saya pikir juga di Education at Crossroads saya belum baca, tapi sepintas pernah beberapa kali mendengar. Yang cenderung diinterupsi gitu ya oleh Maritain ini adalah pendidikan yang sosial pragmatis. Jadi tujuannya adalah untuk sosial, karena untuk mengisi lembar-lembar demokrasi kan di nation state yang sedang berkembang di abad ke akhir 19, awal abad ke-20 kurang lebih, dan cenderung pragmatis. Makanya kita melihat ada kecenderungan vocational school misalnya gitu tadi disebut ya. Kemudian untuk memenuhi hajat-hajat hidup industri itu kan sifatnya pragmatik begitu ya. Atau untuk mengakui dunia ketiga gitu. Dunia ketiga itu jadi PR juga tuh di abad ke-19, abad ke-20, karena pada waktu itu kan banyak yang tidak diakui ya. Dunia ketiga misalnya Asia, Afrika itu kan dinilai yang terbelakang begitu. Jadi ada kepentingan pragmatik untuk pendidikan itu bisa mengakui kesetaraan manusia gitu ya. Baik itu di barat dan timur akibat orientalisme misalnya. Itu yang problematis. Yang kedua ini saya kosongkan, makanya saya highlight kuning. Dan saya belum tahu poinnya apa untuk masuk ke situ. Oke. Nah, ini adalah philosophical proposal yang hari ini gitu ya. Berhubung saya tidak membaca proposal, jadi kayaknya sih ini proposalnya proposal yang sedang kita bahas sekarang tentang Maritain ya, The Education of Man. Oke, yang pertama meninjau kembali nature of man sebagai basis filosofis pendidikan, kemudian mengajukan tesis mengenai tujuan pendidikan yang kembali kepada manusia secara utuh atas interupsi terhadap pendidikan yang mendistorsi kemanusiaan asali, maksudnya mendistorsi nature of man begitu. Dan kemudian menginterupsi social pragmatic education tadi, dan dia juga menginterupsi Cartesian minded, nanti kita akan bahas. Oke, ini sekilas biografinya Zach Maritain. Ini tulisan mudah-mudahan kebaca ya. Dia lahir di Paris 18 November 1882. Ini bisa kelihatan ya, dia hidup di awal masih awal-awal kontemporer lah, saya pikir. Kemudian dengan situasi waktu itu nation state sedang berkembang, akibatnya itu kan berpengaruh terhadap pendidikan ya. Pendidikannya cenderung sosial, mengejar sesuatu yang individu itu adalah individu yang sosial gitu, bukan individu-individu yang punya project untuk memerdekakan diri dari gereja misalnya gitu ya. Nah, kemudian dia hidup juga di tengah-tengah perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana peran-peran orang-orang dalam peperangan dan bagaimana pendidikan itu dijaga dalam situasi perang yang sangat chaotic begitu. Oke, ayahnya adalah Paul Maritain, seorang pengacara, dan ibunya adalah Genevieve Favre. Dia adalah putri negarawan Prancis pada waktu itu. Jadi kalau dilihat di abad 19 awal, seorang pengacara dan putri negarawan Prancis itu yang pasti dia bukan kalangan proletar gitu ya. Jadi dia kalangan menengah lah gitu, minimal gitu ya. Dan negarawan Prancis itu ya orang-orang yang dekat dengan aristokratik begitu. Jadi adalah Prancis satu wilayah yang sangat dramatik dalam revolusinya. Jadi kita bisa lihat narasi dialektika dalam pemikirannya Zach Maritain. Oke. Dia studinya di Lyceum Ricard dan Sorbonne ya. Dia belajar filsafat dari ilmu alam. Dia mendalami Spinoza. Spinoza ini adalah seorang filsuf Yahudi ya, yang agak-agak panteistik perennial begitu. Oke. Nah, dia bertemu dengan Reza Omanosova. Dia ini adalah seorang Yahudi Rusia, istrinya, yang pada waktu itu dia memiliki keresahan tentang kok kayaknya masyarakat pada waktu itu, dia kan sama-sama kuliah di Sorbonne ya kalau nggak salah. Mereka itu sama-sama punya keresahan bahwa kehidupan religiusitasnya itu sangat tergerus pada waktu itu. Jadi mereka melihat, mereka sering berdiskusi begitu ya, dan ikut dalam satu mimbar diskusi rutin begitu ya, untuk melihat masyarakat Prancis ketika itu yang dulunya sangat religius. Prancis itu kan bagian dari
kerajaan di bawah Vatikan yang sangat religius Katolik begitu ya. Banyak ordo-ordo religius yang hidup di Prancis ketika itu. Tapi pada tahun abad ke-19 awal abad ke-20 itu Raisa dan Maritain ini merasa bahwa spiritualnya itu sudah luntur gitu. Orang tuh berdesak-desakan untuk memenuhi hajat hidup industri dan konsumerisme ketika itu. Sampai pada apa ya, saking terinternalisasinya keresahan itu, mereka bersepakat untuk bunuh diri bersama kalau mereka tidak mendapatkan jawabannya. Gitu. Itu saking jadi mereka berdiskusi ini gila ini. Enggak. Itu iya betul. Memang magic ya, filsuf-filsufnya mereka tuh bahkan dalam tanda kutip menghalalkan bunuh diri. Bunuh diri itu adalah salah satu poin untuk escape dari kehidupan, itu bukan suatu hal yang salah. Makanya kayak orang-orang kayak Albert Camus, Albert sih? Ya. Benar ya? Albert Camus. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ya itulah ya, kayak gitu tragik. Oke, lanjut ya. Nah, tapi ternyata keresahannya si Raisa dan si Maritain tadi terjawab. Itu Raisa. Terjawab ya dengan mereka itu ikut ceramah Henri Bergson namanya. Dia itu adalah seorang penceramah, seorang terkenal lah, filsuf terkenal pada waktu itu, dan mempunyai jawabannya begitu ya. Hingga akhirnya mereka kita tidak jadi bunuh diri dan menikah saja begitu. Oke, lanjut. Nah, Maritain kemudian ini salah nih susunannya ya. Mereka menerima agregation dalam bidang filsafat. Agregation itu semacam penghargaan cukup tinggi lah di Prancis, semacam anugerah profesorat gitu. Kalau di Jerman tuh namanya dia menulis habilitatio script something gitu. Nah, di sini punya nilai yang bagus lah di mata akademik di dunia akademik ketika itu di Prancis dalam bidang filsafat tahun 1905. Dan bersama Raisa lalu ia pindah ke Heidelberg itu di Jerman ya, untuk belajar ilmu alam begitu. Nah, tahun 1908 mereka kembali ke Prancis meninggalkan Bergsonisme. Tadi kan dia belajar ke Henri Bergson itu ya. Dan memulai studi intensif mengenai Thomas Aquinas gitu. Kemudian dia menjadi profesor di banyak tempat begitu ya, di Institut Catholique de Paris. Kemudian profesor di sana menjadi chair gitu lembaga sejarah filsafat modern, lembaga penelitian logika dan kosmologi, khas filsuf zaman dulu itu memang banyak sekali gitu kebisaannya. Kemudian dia juga sempat gabung dengan gerakan aksi sosial Katolik ketika itu, yang kemudian ditentang oleh Paus Pius ya pada waktu itu. Kemudian karya-karyanya setelah itu karya-karya sifatnya tuh banyak tomisnya gitu. Jadi karena dia mempelajari intensif dengan Raisa itu tentang filsafat Aquinas, seorang padri ya di akhir tahun 1225. Nah, model itu dia banyak belajar filsafat klasik gitu. Dia menulis tentang Descartes. Descartes itu maksudnya klasik ya, karena dibandingkan dengan kontemporer tahun awal abad ke-20. Kemudian dia banyak menulis yang sifatnya itu aneka begitu ya, yang kembali kepada filsafat antik dan filsafat modern awal-awal. Kemudian dia menjadi profesor, banyak mengajar di Amerika. Konteks mengajar di Amerika itu penting untuk Maritain karena ya kita melihat Amerika sama seperti Adler gitu ya, melihat demokrasi Amerika itu demokrasi yang khas gitu ya, meskipun demokrasi itu dalam tanda kutip diilhami quote unquote oleh Prancis, tapi Prancis nggak sedemokrasi Amerika, itu menariknya gitu ya. Gitu. Oke. Ini sekilas pandang mengenai buku. Ini kumpulan tulisan ya, kumpulan tulisan dikumpulkan oleh suami istri juga, Donald dan Idella Gallagher. Dia itu muridnya Maritain dan jika kita bertanya apa sih pemikiran Maritain, nanya sama dua orang ini gitu, seperti itu. Kemudian tulisan kumpulan ini kemudian introduction-nya itu juga disahkan ya oleh Maritain. Jadi mereka berdua ini, Donald dan Idella Gallagher ini minta izin lah kepada Maritain begitu. Ini table of contents-nya, kita lanjut aja introduction. Oke, kita masuk ke introduction. Introduction ini tulisannya Gallagher itu ya. Oke. Yang pertama, kita mulai ke concern. Nah, tadi
education directed toward wisdom and centered on the humanities, aiming to develop in people the capacity to think, bla 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 bla. Jadi maksudnya adalah pendidikan itu bukan transfer knowledge at itself gitu ya, tapi dia itu menuju pada kebijaksanaan. Makanya Maritain itu memulai dari nature of man dulu gitu. Jadi ketika nature of man udah nanti dijelaskan ya berdasarkan filsafat Thomas Aquinas dan para pengikut dan pengembangnya. Kemudian dia memulai proyek bahwa pendidikan itu adalah untuk mengembalikan manusia kepada nature of man-nya gitu. Makanya tujuan akhir pendidikan itu adalah wisdom gitu. Tujuan akhirnya adalah wisdom. Nanti ada beberapa fakultas yang kemudian diaktualkan gitu ya dalam manusia, fakultas-fakultas yang diaktualkan oleh Maritain itu dalam proyek pendidikannya. Pendidikan bertujuan untuk membebaskan. Kebebasan yang dimaksud mengenai kebenaran. Gini, maksudnya gini. Kebebasan itu dalam dunia klasik, ini kan dia kan mengikuti klasik Aquinas ya. Misalnya nih teman-teman sedang meminjam tesis psikologi sosialnya Zaki. Kan teman-teman kalau nyebrang itu kan di jembatan penyeberangan ya. Di zebra cross. Nah, kalau misalnya zebra cross-nya itu sepi, kita kan bisa menyeberang di samping zebra cross. Artinya kalau zebra cross-nya segini, kan kita bisa nyebrang di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat intervensi, yang lainnya itu ditutup. Jadi kalau dari arah trotoar nih, bayangkan ada trotoar, mau nyebrang ke zebra cross, sekitar, jadi kalau kita dari trotoar itu, nggak bisa kalau kita keluar dari zebra cross untuk nyebrang. Bisa dipahami ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya dari trotoar, kalau kita mau nyebrang pasti nggak harus lewat zebra cross. Itu bukan kebebasan karena kita itu sudah diblok, itu bukan kebebasan. Tapi kalau kita intervensi misalnya dengan kebaikan misalnya, kalau ada tulisan gitu ya, menyeberanglah di zebra cross karena Anda misalnya kalau di luar zebra cross Anda akan melukai hak orang lain gitu misalnya. Dengan bahasa-bahasa tertentu yang membuat kita tuh jadi oke, berarti gue harus lewat zebra cross. Nah, itu kebebasan. Gitu. Jadi, kebebasan itu bukan diblok gitu ya, sehingga kita harus memilih itu bukan bebas, tapi justru dengan pilihan-pilihan yang banyak dari mulai yang mainstream yang paling jahat sampai yang paling baik, kita bisa memilih. Nah, itu kebebasan. Nah, tapi kebebasannya menurut si Maritain itu bukan kebebasan freedom from. Seperti halnya orang-orang seperti zamannya John Locke dan lain sebagainya, bukan. Atau freedom for. Freedom from itu misalnya freedom from gereja, freedom from negara, gitu ya. Freedom from aturan-aturan gitu misalnya. Atau bukan freedom for, misalnya freedom for killing gitu misalnya. Nggak itu terlalu ekstrim. Freedom for ini loh, era reformasi nih. Untuk mengekspresikan gagasan dan sebagainya, bukan itu. Jadi kebebasannya klasik itu adalah kebebasan yang sifatnya itu jadi dia tuh menarik diri kepada nature of man-nya gitu. Jadi manusia itu punya intelek. Aduh, maaf ya. Nah, jadi kebebasan itu tuh apa tadi sampai mana? Oh ya. Jadi kembali kepada nature of man. Jadi manusia itu diakui memiliki potensi untuk baik gitu. Kata si Aquinas begitu ya, yang kemudian diambil oleh Maritain. Jadi manusia itu pada dasarnya tuh punya kebaikan, karena kan manusia itu imago Dei, cerminan Tuhan. Tuhan itu kan maha baik kata Kristen gitu. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan maha baik, dia menciptakan manusia, bahkan manusia itu sebenarnya baik gitu ya pada asalnya gitu. Nah, kemudian ketika manusia itu diberikan kebebasan, tidak ada sekat-sekat blok begitu ya, maka manusia itu bisa narik ke dalam dirinya tuh untuk memilih yang baik sebetulnya. Nah, bagaimana caranya supaya sampai pada memilih yang baik? Melalui pendidikan. Gitu tesis utamanya. Oke. Pendidikan adalah proses humanistik. Humanistik tadi itu ya, humanistik tadi itu adalah nature of man. Jadi man center begitu. Bukan humanismenya yang pencerahan tuh beda. Humanisme pencerahan tuh yang melulu akal budi. Sebenarnya itu juga agak mirip sih, tapi beda ya. Spacingnya si Maritain tuh berbeda dengan humanismenya pencerahan, Aufklärung, Renaissance dan sebagainya.
Oke, pendidikan berarti kegiatan kontemplatif sampai hierarki tertinggi manusia. Ini adalah proses fulfillment of the deepest potentiality of human being. Nah, ini nih kata kuncinya. Oke, konteks sosial dan kultur. Pada waktu itu, pendidikan itu memiliki akses yang lebih terbuka di era demokrasi, itu jelas. Tadi sudah dikatakan juga kalau nggak salah sama Coach Name, perubahan tujuan sekunder pendidikan. Oke, tujuan pendidikan itu ada dua ya menurut Maritain. Yang pertama tujuan pendidikan yang sifatnya primary, ya primer begitu, yang tadi ya untuk mengembalikan kepada akar dari nature manusia itu. Tadi ya wisdom, nanti ada intellectual virtues, ada intellectual universal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan sekunder pendidikan itu adalah untuk memenuhi hajat hidup manusia yang historical. Kan manusia itu kan hidup dalam historis ya, hidup dalam sejarah. Jadi hari ini, misalnya konteks hari ini, keperluan untuk pendidikan hari ini itu berbeda dengan konteks pendidikan 100 tahun di Indonesia, tahun yang lalu misalnya. Nah, kata Maritain, manusia itu selalu berlomba dalam sejarah, berlomba dalam tanda kutip, begitupun dengan pendidikan, gitu ya. Di satu bab, kalau tidak salah, Maritain bilang, kalau kita berbicara tentang humanistic, itu artinya adalah pendidikan. Jadi education itu sebenarnya humanistic. Jadi kalau misalkan humanistic education, itu sudah kita membicarakan education, paham ya? Jadi dia ingin memberikan penekanan gitu bahwa yang humanistik itu ya education itu humanistik gitu. Jadi kalau misalnya Maritain bicara tentang manusia yang historical, itu adalah berarti manusia yang yang selalu berada pada horizon waktu, di mana pendidikan itu juga mengikuti horizon waktu itu. Makanya ada konteks sosial dan budaya di situ. Berarti dengan demikian pendidikan itu harus mampu untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia dalam horizon sejarahnya, gitu. Oke. Perubahan dari keilmuan yang sebelumnya berkualitas tinggi ini tadi udah disinggung sih. Kalau sebelum era demokrasi katakanlah, mungkin era antik sih ya, zaman modern setelah Descartes tuh nggak begitu masif ya tentang ini. Zaman dulu itu mereka melihat bahwa pendidikan itu tuh orang itu ya kalau menguasai pengetahuan tertentu itu mendalam dan banyak gitu. Tapi nggak banyak yang bisa mengakses itu. Kan waktu itu kan yang bisa akses sekolah itu kan orang-orang aristokrat, kemudian orang-orang padri gitu ya. Dua itu tuh biasanya aristokrat, padri. Orang-orang biasa seperti kalangan-kalangan petani dan lain-lain sudah gitu. Itu tidak memperoleh pendidikan. Mereka susah untuk mengakses itu gitu. Nah, makanya kalau kita lihat filsuf-filsuf zaman dahulu, filsuf dalam arti ilmuwan. Kalau dulu kan yang ilmuwan tuh di barat disebutnya filsuf ya. Semua mereka itu ya belajar biasanya di seminari Katolik begitu. Kemudian mereka masuk universitas dan mereka tuh mempelajari semua. Kenapa? Karena waktu itu filsafat tidak ada pembagian-pembagian, belum ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu hukum, kedokteran dan lain-lain. Kayak gitu. Yang saya sebut barusan kedokteran hukum, dan itu tuh adalah departemen atau fakultas pertama kelahiran universitas di barat. Oke. Nah, pada waktu itu begitu. Nah, sekarang kesempatan untuk mengakses universitas itu semakin lebar. Untuk mengakses sekolah itu semakin lebar. Orang bisa masuk ya. Orang-orang yang petani, orang-orang buruh itu bisa masuk gitu ke pendidikan. Tapi mereka tidak belajar sebanyak filsuf sebelumnya, orang-orang sebelumnya, dan tidak semendalam itu gitu. Jadi secara kualitas menangan yang dulu nih gitu. Secara kuantitas maksudnya sebaran yang bisa akses tuh semakin tinggi gitu, tapi semakin terspesialisasi ya kayak gitu. Oke. Ada keterhubungan erat antara pendidikan dengan civilization. Civilization atau budaya adalah human development, jalan keluarnya dalam melihat latar filosofis keduanya. Nah, ini maksudnya adalah Maritain tuh ingin mengatakan, ini masuk sebetulnya ke chapter pertama ya. Pendidikan itu kan tadi ya, pendidikan itu adalah mengikuti horizon sejarah manusia, mengikuti horizon waktu manusia. Otomatis kan kalau sejarah waktu manusia itu kan dari tahun ke-1, 2, 3, 4 itu kan membentuk peradaban, membentuk culture budaya begitu ya. Nah, yang namanya culture budaya itu pasti dibatasi atau dipengaruhi oleh worldview lah katakanlah, oleh worldview, oleh ideologi, oleh sebarang misalnya pemikiran tertentu gitu ya. Contoh misalnya dulu kalau misalnya kita tanya apa sih di abad ke-20 yang paling major gitu ya untuk disiplin ilmu itu apa? Misalnya positivisme logis gitu misalnya. Kemudian di abad ke-21 di Amerika apa sih pendidikan yang paling mainstream?
worldview-nya misalnya sosial, bukan nggak sampai worldview, ideologinya misalnya sosial pragmatik begitu. Jadi ada selalu perkembangan budaya itu selalu diwarnai oleh konstruksi-konstruksi pemikiran yang mewarnai itu, gitu. Sehingga apa? Sehingga akibatnya pendidikan dan civilization itu selalu terhubung kait dalam satu konstruksi bangunan filosofis tadi, gitu. Makanya itu selalu terkait begitu ya. Oke, berikutnya adalah pendidikan yang humanistik. Ini oke. Maritain mengajukan kembali tradisi Seven Liberal Arts, trivium dan quadrivium, gramatika, logika, aritmetika, musik, dan lain sebagainya. Tapi dengan penuh kehati-hatian. Jadi maksudnya Maritain itu tidak langsung mempropose gitu ya. Oke, berarti sekarang kurikulum kembali ke trivium, quadrivium, nggak kayak gitu. Ini menarik karena ada satu kampus di Indonesia, dia tuh kampus Calvinis di daerah Serpong, ya teman-teman Binus ya. Kok Serpong? Ini loh, Simprung. Ada kampus Simprung punya orang Calvinis, bukan Binus. Teman-teman cari. Dia tuh mengadaptasi kurikulum liberal art, tapi tidak mendapatkan ruhnya dari liberal art gitu. Ini saya pernah sama teman-teman diskusi tentang ini. Jadi liberal art itu hanya diambil aja kurikulumnya. Oh, berarti belajar aritmetika begini, belajar gramatika begini kayak gitu. Jadi karena kepentingan orang-orang Calvinis di kampus tersebut, termasuk UPH sebetulnya, makanya UPH itu mengambil mata kuliah filsafat untuk seluruh jurusan. Itu sebenarnya mengambil liberal arts tuh di UPH sama di kampus saya lupa namanya Calvin Technology Something University gitu. Nah, ya tapi itu ya. Jadi mereka tuh nggak mau kayak gitu istilahnya. Jadi nggak mau tiba-tiba oke, berarti kita bikinlah kampus yang menggunakan Seven Liberal Arts. Nggak kayak gitu. Jadi ruhnya itu harus diambil dulu. Balik lagi ke nature of man yang udah diperbaiki, kata Maritain. Dan kemudian kita masuklah pendidikan ya, mungkin setelahnya adalah Seven Liberal Arts. Nah, ini yang merupakan saya salah kiraan tentang buku ini. Saya pikir buku ini untuk mempropose Seven Liberal Arts, karena kan Aquinas itu kan skolastik gitu, ternyata enggak. Ternyata lebih mendalam dari itu. Nah, Seven Liberal Arts itu sebenarnya untuk menjembatani dualistik yang terjadi hari ini antara ilmu-ilmu sains alam maksud saya, dengan ilmu-ilmu sosial humaniora gitu ya kan. Tidak terhubung tuh gitu ya, guru-guru atau dosen-dosen atau mahasiswa yang belajar sains alam misalnya mungkin bisa jadi nggak ngerti tentang sastra dan sebagainya. Begitupun sebaliknya gitu ya, padahal semuanya itu bisa tergabung. Contoh misalnya belajar fisika, astronomi. Kata Maritain, orang tuh kalau belajar fisika itu sebenarnya belajar tentang puisi. Karena fisika itu kalau yang kita mungkin yang kita kenal di SMP SMA, fisika itu kan kumpulan hukum-hukum alam, rumus-rumus. Oh, Newton ngomong gini, Kepler ngomong gini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kata Maritain, jauh sebelum kita kenal rumus-rumus Kepler dan lain-lain, fisika itu adalah ketakjuban kita terhadap alam yang sifatnya intuitif. Contoh misalnya, kalau kita melihat malam gitu ya, Jakarta nggak relate ya, misalnya ke daerah mana misalnya Labuan Bajo gitu. Saya belum pernah ke sana sih, tapi kita bayangkan aja ya. Di sana masih krisis udara masih sangat rendah, krisis penerangan masih sangat rendah. Ketika melihat alam, melihat langit di malam hari, itu kan banyak bintang. Kita bayangkan aja ya, banyak bintang, petualangan Sherina begitu ya. Nah, kita banyak bintang, kemudian kita lihat, oh kenapa ya banyak bintang tapi kok langit gelap? Cie gitu. Kenapa kok? Tapi kalau siang bintangnya cuma satu, matahari doang tapi terang. Nah, dari situ itu kan perasaan-perasaan intuitif, perasaan seorang anak kecil yang mempertanyakan kenapa malam itu bisa gelap padahal bintang banyak. Nah, kemudian dicarilah dari ketakjuban itu. Mungkin di daerah-daerah seperti Babilonia muncullah kosmologinya yang primitif dalam tanda kutip. Kemudian di daerah Sunda di daerah ini apa dan sebagainya. Nah, tapi kemudian para ilmuwan fisika yang sudah mengenal matematika kemudian membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya tahulah jawabannya bahwa melihat bintang itu adalah seperti melihat masa lalu. Karena bintang yang kita lihat bisa jadi sudah mati jutaan tahun cahaya yang lalu. Itu kayak gitu ya contohnya. Jadi fisika itu tuh berasal dari ketakjuban gitu. Makanya ketika Maritain menemukan kok bisa ya, mungkin bahasa saya ya, kok bisa misalnya fisika dan social sciences, sastra tuh terpisah sebegitu rupa, padahal kelahiran dari masing-masing ilmu itu tuh berdasarkan dari ketakjuban yang sama terhadap sesuatu yang sifatnya intuitif gitu. Oke, yang berikutnya adalah pendidikan liberal untuk semua. Pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia untuk mempertahankan martabat kemanusiaannya dan untuk melakukan mobilitas sosial.
Karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Bagaimana dengan liberal education? Nah, jadi gini, ada persoalan yang ditengahkan oleh Maritain bahwa kan tadi kan pendidikan itu kan, oh ya, saya belum bilang ya. Jadi kata Maritain, pendidikan itu tuh tanpa terkecuali untuk semua manusia. Kenapa? Karena ya manusia itu semuanya sama, punya nature of man yang sama, punya dignity yang sama, berasal dari penciptaan yang sama, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan tuh harus untuk semua. Adapun metodenya boleh berbeda, begitu. Nah, kata dia, kalau begitu, nah ini diprotes soalnya. Jadi Maritain tuh ada dialektika dalam tulisannya. Dia diprotes mungkin sama orang bagaimana bisa kita membiarkan ada berbagai banyak orang dengan bermacam-macam. Mohon maaf, ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada tingkat kecerdasannya rendah. Semuanya masuk dalam kurikulum liberal arts gitu misalnya. Bagaimana bisa seperti itu gitu ya? Kata siapa namanya? Bisa. Karena pada dasarnya liberal arts itu bukan metode gitu ya. Bukan tadi misalnya monyet diajarin berenang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi adalah suatu pendekatan filosofis bahwa pendidikan itu harus mengangkat derajat manusia. Jadi gini teman-teman, kan Maritain itu kan mengambil Thomis ya. Thomis itu kan Katolik gitu ya. Kalau dalam Katolik kan pernah dengar dosa asal gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi kan dalam cerita Katolik, dalam kitab Kejadian sih, kan first one, ya. Nah itu kan katakan manusia itu dijadikan gitu ya setelah singkat cerita Adam tuh turun karena berbuat kesalahan gitu ya, turun dari surga begitu ya, bersama Eve begitu, dan kemudian itulah yang menyebabkan dosa asal manusia. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia itu pasti punya dosa, gitu. Itu kayak begitu. Nah, selain masalah kejatuhan ini, manusia itu kan entitas jiwa dan tubuh ya. Tubuh itu kan materia. Sementara materia itu derajatnya paling jauh dari Tuhan. Jadi sesuatu yang materi, physically gitu ya, punya dimensi panjang lebar tinggi, itu paling jauh entitasnya dari Tuhan. Semakin, kata Kristen, nah semakin jauh dari Tuhan, maka dia tuh memiliki kehinaan yang paling tinggi gitulah. Kehinaan yang paling jauh gitu dengan Tuhan. Nah, jadi ketika manusia itu sudah turun dari surga, kata Kristen, turun ke dunia gitu ya, dia itu berdosa gitu dan hina begitu ya. Agustinus bilang begitu. Nah, tapi di dalam kehinaan itu kan manusia dapat tetap punya potensi kebaikan. Punya dignity tadi ya. Karena kenapa? Karena ruh manusia itu kan asalnya dari Tuhan. Dan ruh itu kan bukan materi ya. Sehingga ruh itu kedekatan kemuliaannya itu lebih dekat dengan Tuhan ketimbang materi dengan Tuhan. Kata Katolik gitu. Nah, kemudian dari situ sampai mana ya? Dari situ dari situ akibatnya semua manusia itu ya punya hak yang sama untuk mendapatkan liberal education gitu tanpa terkecuali. Itu landasan filosofisnya itu. Nah, makanya di Maritain di buku ini tuh ada liberal education untuk wanita gitu ya, untuk orang-orang yang selama ini di Amerika, kata Maritain itu tidak dihargai gitu. Karena kan bahkan ya kata Maritain ini menarik nih. Bahkan pendidikan atau kurikulum Amerika itu bahkan tidak menghargai orang yang gifted student. Jadi yang under yang ibaratnya yang tidak pintar, tidak dihargai, sebenarnya yang bertalenta banget juga tidak dihargai. Kenapa? Karena disamakan semua kurikulumnya kayak gitu. Itu yang dia diinginkan oleh Maritain. Berarti kan ada paradoksnya kalau dilihat-lihat, katanya dia education for all gitu ya, liberal education for all, tapi kok dia gak suka dengan menyamaratakan. Ya, yang nomor 2 ini masalah metode. Jadi kita bisa lihat. Nah, kata Maritain, proses pendidikan itu bukan hanya intellectual activity gitu. Bahkan kontemplasi manusia itu terhadap ketakjuban terhadap alam itu adalah pendidikan gitu ya. Jadi dia itu tidak ingin membatasi pendidikan itu hanya penyampaian informasi, penyampaian pengetahuan-pengetahuan dari guru atau dari orang tua kepada murid atau kepada anaknya gitu. Jadi setiap orang itu tidak, kata si Maritain, nggak setiap orang itu mesti jadi saintis, nggak setiap orang itu menjadi ahli apa gitu misalnya, enggak. Yang paling penting itu adalah setiap orang tuh mendaya gunakan potensinya. Jadi sejauh mana dia sejauh mana dia bisa sampai, berarti disitulah gitu ya. Nah, yang paling penting adalah baik guru maupun murid itu harus memiliki effort yang paling tinggi untuk bisa sampai kepada wisdom, pada kebijaksanaan. Oke, ini dilewat saja ya. Langsung aja ini.
Oke, yang pertama chapter 1 Philosophy and Education. Pendidikan Katolik yang sedang dipropos oleh Maritain ini dikelilingi ya berkait kelindan dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah pemikiran naturalistik, bukan naturalisme ya dalam sains alam, bukan, tapi naturalistik. Naturalistik itu mudahnya adalah seperti sekolah alam, jadi kembali ke alam. Jadi semua kurikulum, metode, basis pendidikannya itu kembali kepada alam, kayak gitu. Yang kedua, pemikiran sosialisme. Pemikiran sosialisme ini pemikirannya seperti John Dewey, kemudian Rorty, kayaknya Neil Postman juga ya kalau dilihat dari presentasinya Joan. Jadi sifatnya itu adalah untuk membuat kesetaraan, proyek-proyek kesetaraan, pengakuan terhadap dunia ketiga, terhadap yang lain, terhadap yang liar, nah itu sosialis. Yang ketiga adalah pemikiran nasionalisme. Pemikiran nasionalisme itu yang mainstream di Amerika. Yang tadi tuh yang 12 tahun, pendidikannya itu guru menerangkan, murid mendengarkan, kemudian ada kesetaraan, ada jenjang, ada ujian, itu nasionalisme itu. Berikutnya adalah pemikiran lainnya perzaman pertokoh ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kata Maritain, education follows flux and reflux of philosophical currents. Tadi sudah jelaskan. Oke, yang pertama, chapter 1. Yang berikutnya. Maritain mengungkapkan patologi pendidikan modern yang tak bisa dilepaskan dari situasi filosofis. Pengaruh pertama adalah pengaruh positivisme. Kata Maritain, dia tuh ingin membuat dialektika gitu antara filosofi, pendidikan, dan psikologi. Kan pendidikan itu kan mendidik manusia ya. Otomatis guru atau orang tua itu harus paham psikologi. Tapi permasalahannya psikologi pada zaman Maritain, saya pikir juga sampai sekarang, ada psikologi yang positif. Bukan positif psikologi sebagai mazhab ya, tapi psikologi positif sebagai satu common ground gitu yang sedang hidup hari ini. Baik itu behaviorism, baik itu humanisme, transpersonal dan lain-lain, itu rata-rata pendekatannya tetap pada basis groundnya itu common groundnya itu adalah psikologi positif. Nah, sayangnya positivisme, baik positivisme klasiknya Auguste Comte, kemudian positivisme logis, itu kan meniadakan metafisika kan. Artinya kalau meniadakan metafisika berarti tidak ada pembahasan nature of man di situ. Gitu. Di mana kita bisa menemukan psikologi hari ini, misalnya disiplin psikologi, belajar psikologi, membicarakan tentang dignity manusia, bicara tentang manusia itu apa, ciptaan Tuhan, kalau dalam bahasa Katolik berarti manusia itu adalah imago Dei misalnya. Nggak ada ngomongin itu psikologi positif hari ini kayak gitu. Nah, dalam psikologi positif hari ini, itu juga guru itu, terutama dalam kurikulum yang nasional ya tadi ya, guru itu harus beradaptasi dengan murid. Tapi dalam pendidikan jadi ada 2 hal gitu yang bertentangan. Murid yang harus masuk ke dalam tatanan buku, maaf. Dalam psikologi, guru yang harus beradaptasi dengan murid. Kayak kita datang ke konselor, ke psikolog, gitu ya. Ini fenomena yang saya temukan ya. Jadi saya pernah menonton satu podcast punya orang Indonesia. Jadi situ mengundang psikolog gitu ya. Dan psikolog itu mengatakan memang anak-anak muda hari ini Gen Z itu begini gitu ya. Maka kita sebagai bos gitu ya dalam satu perusahaan misalnya, bagaimana sih mengelola Gen Z gitu. Kayaknya tuh PR banget gitu ya di satu perusahaan untuk bisa mengelola Gen Z. Karena Gen Z itu dikit-dikit, aduh gue capek banget nih, kayak gue nggak passion banget kayak gitu ya. Nah, psikolog itu berusaha untuk mengikuti secara positif. Jadi kalau misalnya psikolog, misalnya saya mengundang psikolog misalnya namanya Zika gitu misalnya. Zika. Nah, Zika tuh misalnya Zika gitu ya. Nah, Zika itu hidup menjadi psikolog di tahun 2024. Dia akan mengikuti pakem psikologi di tahun 2024. Terus kemudian saya ketemu lagi sama Zika di tahun 2030. Tapi Indonesia bubar ya, enggak ya? Tahun 2030. Nah, di tahun 2030 si Zika itu juga menggunakan psikologi untuk mengikuti kondisi positif di tahun 2030 terus menerus begitu. Nah, itu maksudnya adalah dalam psikologi guru yang harus beradaptasi dengan murid. Ibaratnya kan kalau kayak gitu nggak ada. Apa berarti? Sandaran utamanya tuh apa untuk bisa mengatakan bahwa ini anak misalnya punya mental illness gitu. Nggak ada. Mental illness itu adalah sebuah konsep yang diikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya sosmed ngomongin kayak gini, berarti masyarakat Gen Z itu begini. Gen Z di Jakarta mungkin iya, Gen Z di Flores misalnya, Gen Z di Aceh nggak relate dengan itu. Jadi apa bro? Basis psikologi itu gitu ya. Nah kemudian, tapi dalam pendidikan, murid dalam pendidikan nasionalisme ya, pendidikan mainstream di Amerika ketika itu,
murid yang harus masuk ke dalam tatanan baku guru, sistem pendidikan culture. Padahal pendidikan itu kan bicara tentang psikologi juga. Jadi kayak, ngerti ya maksudnya? Jadi gimana sih seharusnya gitu? Itu makanya Meritan tuh mengatakan, ya ini pengaruh positivisme. Jadi kayak orang tuh chaotic gitu ya. Apa chaos ya? Pendidikan tuh chaos gitu. Ini berapa? Udah ya? Kayaknya udah ya. Mungkin boleh 2-3 menit lagi dipilih yang paling penting dia. Iya. Oke, nanti dibaca aja deh kayaknya. Apa lagi ya? Ya, mungkin kayak terakhir yang paling penting saya pikir ini deh. Pendidikan itu adalah upaya cultivating intelligence. Jadi manusia itu kan diberikan oleh Tuhan itu fakultas-fakultas ya, daya-daya ya. Mulai dari misalnya kalau kita bicara tentang Aquinas ya, diberi daya sensibel untuk bisa mengindrai realitas di luar kesadaran aku, diberikan rasio intelek, diberikan natural intelligence dan lain-lain gitu ya. Itu adalah fakultas-fakultas yang diberikan oleh manusia. Berarti kan kita bicara, Marita sedang berbicara tentang nature of man. Nah, pendidikan hari ini, misalnya Maritan mengatakan pendidikan ala-ala empirisisme gitu misalnya. Pendidikan empirisisme yang terpengaruh oleh empirisisme itu hanya sampai pada daya-daya sensibel gitu. Jadi makanya kita bisa melihat, makanya kenapa pendidikan itu sangat positifis begitu ya. Makanya pendidikan itu melihat, oh berarti kebenaran itu adalah fakta yang terlihat, fakta yang terdengar dan lain sebagainya. Itu dijadikan kebenaran. Nah, kata Maritan nggak sampai ke situ gitu. Pendidikan itu harus sampai pada intellectual virtues gitu ya. Tapi tidak semua sampai kok ke situ. Ada orang-orang yang tidak bisa sampai. Tapi setidaknya sekali lagi stressingnya Maritan itu adalah effort yang full yang dilakukan oleh murid dan guru gitu. Nanti teman-teman bisa baca di slide saya bagaimana orang tua harus mengasuh anak, guru harus bagaimana peran guru terhadap pendidikan anak usia dini di bawah 8 tahun, bagaimana guru itu bisa membedakan bagaimana mendidik anak di bawah 8 tahun dengan mendidik remaja itu berbeda gitu ya. Tapi dalam konteks yang sama, yaitu adalah mendayagunakan atau membangkitkan potensi intellectual virtues yang dimiliki oleh manusia gitu. Nanti pada akhirnya apa sih berarti produk pendidikannya Maritain kurang lebih ya. Produk pendidikannya Maritain itu adalah seorang manusia yang mampu melihat keseluruhan. Ini agak rumit, tapi kurang lebih begini. Misalnya saya belajar, ini contoh yang paling sederhana ya, karena keseluruhan itu bukan tentang disiplin-disiplin ilmu ya, tapi tentang pengetahuan yang sifatnya tertinggi gitu. Misalnya saya belajar matematika, fisika, saya baca novel Salah Asuhan, baca The Name of the Rose, saya baca Sirah Nabi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa untuk melihat keseluruhan. Berarti apa sih yang sedang saya baca gitu misalnya. Kayak kita dapat informasi banyak nih tentang pilpres misalnya. Si Anu ngomong ini, oposisi segala macam gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngelihat apa sih gejala umum dari pilpres ini. Nah, itu maksudnya. Jadi melihat keseluruhan, ini contoh aja ya. Melihat keseluruhan itu yang diinginkan oleh Maritain. Karena memang manusia itu diberikan potensi untuk melihat keseluruhan itu. Makanya, mungkin bahasanya kan gitu misalnya, orang tuh diberikan dan mampu mencapai vernunft gitu. Jadi ide tertingginya manusia untuk bisa menghubungkan mana realita yang sangat partikular. Saya melihat Syekh Yogi, Reisha, dan lain sebagainya secara partikular. Tapi kemudian ketika saya tidak mampu untuk mencerap, untuk menarik gitu ke atas gitu, ya kita hanya melihat hal yang partikular. Itu problemnya. Dan hal-hal yang untuk bisa sampai pada intellectual virtues, untuk sampai pada supreme intelektual ya, intelektual universal itu kata Maritain stressingnya adalah harus masuk pada hal yang metafisik, yaitu religius spiritual gitu. Ada kata dia kalau tidak sampai pada kontemplasi yang sifatnya religius spiritual, ya kita nggak akan sampai pada universal intelektual itu gitu. Jadi makanya orang-orang yang kata si Maritain, orang-orang yang punya kontemplasi spiritual, kemudian dia punya intellectual virtues tentang sciences gitu misalnya, sciences dalam arti umum ya, dia mampu untuk sampai pada keutamaan manusia. Itu mungkin nggak selesai, tapi sebenarnya saya menyukai prosesnya, mungkin tadi kita lihat. Tapi nggak selesai ya, tapi ya oke lah, nanti teman-teman bisa baca. Dan saya berencana untuk meneruskan sih sampai bab ke-8 dan appendix mudah-mudahan. Sama satu lagi PR saya adalah untuk melihat ini gap ini yang
kuningin ya sampai nanti selesai gitu. Jadi saya sendiri bisa dapat apa? Apa? 7 PTT bab 2. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Silakan dikembalikan kepada Baik, terima Bapak. kasih. Boleh kasih aplaus juga buat Mbak Rani. Oke. Ya, ya, don't ever expect kita bisa paham semua isi bukunya dalam waktu 30 menit kurang lebih gitu ya. Tapi bagi yang membaca, menjelaskan, itu jadi pembelajaran sendiri. Bagi kita yang mendengarkan, itu juga pembelajaran sendiri gitu. Kalau mau dapatkan pemahaman penuh atas bukunya, mungkin harus melalui proses seperti yang mungkin Rani lakukan. Yang dia ceritakan di awal tadi, kita bolak-balik buku dan lain. Tapi minimal tentu teman-teman yang sudah teman-teman lakukan di buku masing-masing. Kita buka dulu, mungkin sambil buka nanti kita kalau ada pertanyaan boleh ya. Silakan. Buka. Ini dulu. Ya. No? No? Oh iya, tawar. Terus sambil kita kalau ada respon dan lain-lain gitu ya. Berarti kalau kita lihat 30 menit yang bicara sama-sama manusia gitu ya. Ada 10 orang sama-sama bicara manusia. eh, Apa saja bisa dibicarakan gitu. Dan kita nggak mungkin sekali lagi di cover semua isi buku. Tapi saya kira dua bab pertama ini penting memang untuk disadari sebagaimana tadi bahkan juga cerita bahwa bab awal itu sebenarnya memberikan landasan fundamental yang memahami Tuhan. Kata kunci yang tadi sudah banyak jelas. Boleh kalau ada apa kita bisa. Azan. Ya, terima kasih ya. Eh, Pertama, apakah jadi quest Valentine ini apa berarti dia itu termasuk yang religius ya di agamanya gitu ya, di Katolik. Karena dia mengasaskan pendidikan secara filosofis berbasis tadi itu Aquinas gitu ya, yang mana itu kental dengan Katoliknya gitu, agamanya mereka gitu. Terus yang kedua, kalau saya lihat gitu ya, atau saya pahami sekilas ini dari penjelasan tadi, dalam aspek kulit itu saya kira punya kemiripan dengan Islam gitu ya, ataupun sama gitu, maksudnya tadi harus berawal dari Nature of Man, walaupun antara Islam dengan Kristen berbeda Nature of Man ya, tapi kan langkah-langkah kesananya itu mirip atau sama gitu kan ya. Nah, kira-kira apakah ada dari pribadinya Mbak Rani kritik Pribadi. Determinasi. ya gitu, kira-kira apa yang bisa kita kritik gitu dari aspek dari point view Islam kepada apa yang disampaikan Diego Martin tadi dari aspek yang kulit tadi itu gitu. Ya, ya betul. Jadi Maritain ini bahkan dia itu ini ya, dia itu ketika di akhir hidupnya dia masuk order religius, namanya Brother of Jesus. Dia dapat
dia baru convert ke dibaptis gitu. Kayak gitu. Dia seorang religius, maksudnya dalam pilihan dia kalau dibaca dari awal sampai akhir itu sangat menekankan adanya kontemplasi metafisik religius tadi gitu ya. Meskipun misalnya ada seorang anak kecil yang ada remaja dia katakan tidak sampai pada intellectual virtues, tapi kontemplasi religiusnya itu bisa dilakukan buat dia selamat gitu untuk meraih nature of man itu. Ya berarti cukup sampai di situ gitu ya. Dia katakan begitu. Dan secara pribadi dia di akhir hidupnya menjelang dia meninggal tadi bisa dibaca dia itu masuk ke order religius gitu. Order religius itu macam tarikat lah kalau gitu. Agak relevan sih nyebutnya. Jadi religius itu dia setiap orang-orang Katolik itu calon pastor dan pastornya sendiri itu biasanya masuk ke dalam komunitas religius, mereka hidup di situ. Kalau Katolik itu kan nggak boleh menikah ya, di Rawan dia nggak boleh menikah, jadi mereka hidup bersama di situ. Ya, kalau Indonesia tuh kayak Franciscan, Yesuit kayak Magnus Peno, kita teman-teman tahu itu Yesuit tuh kayak gitu. Batang Serong, 4 kuliahnya Bapak Zaki di Bali. Kayak gitu. Nomor 2, ya ini PR kita ya kalau kita baca abad pertengahan memang begitu, jadi kayak seolah-olah kok ini. Tapi lagi-lagi kalau yang sama itu ya pada aspek kulit sekian gitu ya. Kan kalau apa yang penting itu sebetulnya adalah bangunan worldview-nya di kulit pertamanya itu yang berbeda. Adapun kritik saya tentu sebagai Muslim gitu ya yang belajar pada Google itu tentu tentang itu satu. Nah yang kedua, sebetulnya saya menemukan saya agak saya menemukan ada inkonsistensi sih pada bab liberal education for all itu dan masalah kebenaran. Jadi dia mengakui bahwa di iklim demokrasi kebenaran itu bermacam-macam. Jadi Maritain itu tidak berupaya untuk kebenaran itu harus Katolik gitu. Tapi buat dia kebenaran itu harus diakui semua. Itu kan naif ya, maksudnya. Jadi bagaimanapun seorang Thomisnya Maritain adalah seorang Thomis klasik, skolastik, kurang disiplin apa terhadap Kristen gitu. Tapi dalam hal demokrasi dia adalah anak zamannya gitu ya. Dia tetap dia merupakan dia orang Prancis, dia mengajar di Amerika gitu ya. Mau nggak mau dia harus menerima ke situatedness kalau kata Pak Budi Hardiman. Situatedness-nya si Maritain dalam menyusun pikirannya, makanya dia katakan enggak, kita tuh harus tetap demokrasi dalam artian menerima kemajemukan di alam demokrasi gitu. Tapi kan sebenarnya dia pribadi juga punya punya konsep tentang primacy being itu ya. Jadi kayak agak aneh sih buat saya. Kalau kita berkaca kalau kita menempatkan diri dalam kursinya Thomis gitu misalnya, itu agak inkonsisten aja. Gitu. Lagi boleh? Izin tanya apa? Sebenarnya tadi disinggung hakikat manusia soal Maritain. Tapi sebenarnya apakah buku itu dijelaskan bahwa Maritain itu membentuk sendiri hakikat manusia itu seperti apa? Atau nggak dia mengadopsi daripada Thomas Aquinas contoh? Dan sebenarnya sifat-sifat trait itu apa aja? Terus itu satu karena salah satunya tuh ditujukan untuk mencapai hakikat manusia itu. Terus yang kedua ini oh arkenya ada nggak? Oh ya. Maritain ini adalah Thomis. Dia mengikuti Thomis, artinya tradisi Aquinas ya. Jadi dia tidak betul-betul, kalau saya lihat sih ada beberapa hal yang tidak betul-betul sama dengan Thomas Aquinas. Kadang dia agak sama dengan Kantian gitu. Kantian itu memang agak beda dalam beberapa hal dengan Thomis ya, dengan Aquinas maksud saya. Tapi kurang lebih sama. Kemudian dengan beberapa seperti saya McIntyre, saya coba lihat materi-materi tentang etika ya dalam Alas dari McIntyre misalnya, itu tidak betul-betul setia itu ya dalam Thomas Aquinas. Tapi betul nature of man-nya itu ya turunannya Thomas Aquinas sih. Jadi kayak misalnya tentang apa sih supreme being-nya manusia itu adalah
kebahagiaan religius gitu. Makanya negara aku itu kan kebahagiaan itu adalah melihat Tuhan, gitu, bertemu dengan Tuhan. Ya, gitu. Ya, tolong ya, tolong. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu, betul. Jadi, meskipun turunan-turunannya itu tidak setia, tidak betul-betul setia sih saya lihat ya. Ada yang kantian gitu. Dia juga bilang di situ. Bahkan ada beberapa hal yang dia itu Agustinian. Agustinus dan Thomas Aquinas itu berbeda ya. Bahkan Agustinus itu katakan jiwa dan tubuh itu adalah suatu dua entitas yang berbeda. Kalau Aquinas enggak, dia satu. Aristotelian dia. Nah, dari nature of man-nya beda gitu. Tapi dia mengambil tentang perjumpaan dengan Tuhan itu juga mengambil sedikit dari Agustinus. Dia katakan gitu. Kayak gitu. Kayak ini ternyata apa ya? Modelnya. Oh, nggak ada sih, kayak nggak ada. Itu Nabi Muhammad gitu kalau kita nggak disebut. Kayaknya nggak. Iya, iya, nggak ada. Apa? Dia nunjuk konsep atau orang? Konsep apa? Oh, konsep berarti ya, bukan orang ya. Oh iya. Jadi orangnya itu sih konsep itu yang punya yang sampai pada supreme being, primacy, yang punya intellectual universal wisdom. Tapi itu jadi orang. Sama kayaknya hampir rata-rata gitu ya. Kalau kita tanya sama siapa, dia nggak nyebut nama orang kan. Ya, ada role model. Bahkan kita role model dulu baru kita membuat konten. Nah, iya. Nah, itu ini aku jadi kayak tidak semua aspek historis dalam manusia itu terkira gitu. Ini saya dapatin dari luar gitu. Jadi jadi nggak universal gitu, sayang gitu dan ya kayak gitu. Nggak sampai gitu. Maka mungkin kadang merujuk ke filosofi sih, kayak Plato, Plato gitu. Tapi bukan dalam arti spesifik ya. Ini apa yang dilakukan spesifik dalam ini, nah, di partikularisasi gitu. Totalitas gitu. Iya. Oke. Ya, lagi bro. Jadi tertarik baca barusan baru jelas. Pengalaman tiga terus kan di sini dia babak awal. Saya baca ngantuk dulu. Ini masih di babak awal sih. Jadi dia kan jadi berkaitan dengan hakikat manusia. Terus juga dia kan menjelaskan ada 7 pamit pada itu. Ada yang lagi. Oh, itu capek. Oke. Ya. Kan ini berkaitan sama apa? Ada premisi jadi lebih cepat lebih. Ada means yang premisi terhadap tujuan. Kemarin kalau dilihat di webinarnya belajar tentang belajar itu kan ada tangga pengadaban ya. Salah satunya itu kalau Imam Darnuji ada satu tujuan ketika belajar itu bisa dikatakan gagal ketika the loss of tools of learning atau si meansnya itu kehilang gitu. Sementara di sini kalau Jeparitan itu nyebutin ketika si meansnya itu melebihi tujuan. Nah maksudnya tuh kan ini saling bertolak belakang nih. Betulnya yang dia maksud meansnya itu sarana yang harus dia supaya memadai itu seperti apa? Ini nih, biar sedikit. Ya, buku yang disebut barusan itu kan Education at the Crossroad, itu bagian babnya juga ada di dalam sini. Tapi kebetulan yang dibaca nggak ini. Tapi memang premisnya sebenarnya sama gitu. Saya kira itu berkaitan sama yang tadi Mutakin sempat bilang gitu. Kalau zaman sekarang orang banyak-banyakan metode, banyak-banyakan ilmu gitu. Rani tadi juga bilang kalau zaman dulu orang aksesnya sedikit tapi mendalam. Zaman sekarang orang mungkin aksesnya banyak tapi tidak tahu cuma permukaan gitu. Jadi orang tuh sebenarnya
kehilangan tujuan akhir yang benar tentang apa sih pendidikan itu buat apa sebenarnya kayak gitu. Dan Maritain kan bicara di konteks kalau di buku itu dia bicara ada pengaruh itu dekat sama Perang Dunia Kedua. Jadi mungkin kira-kira tahun 30-40-an gitu di mana bahkan di era itu saja the end of education gitu itu udah nggak jelas lagi buat dia gitu. Kenapa dia mengevaluasi seperti itu kan karena yang balik lagi karena dijelasin dia sebenarnya harus balik lagi nature of man-nya apa. Dan bagi dia format pendidikan yang ada itu tidak outcome-nya itu nggak sampai ke nature of man-nya gitu. Kita tahu banyak tapi nggak jadi baik gitu kan. Maksudnya kita belajar semuanya tapi sebenarnya pas kita udah gede siapa yang masih ingat limit belajar SMA? Maksudnya, terus kalau kita tahu itu jadinya kita jadi apa? Jadi manusia yang bagaimana? Apakah dipakai di seluruh kehidupan? Apa itu membentuk kepribadian? Apa itu membentuk intellectual wisdom dan lain-lain? Saya kira di konteks itu sebenarnya evaluasi Maritain nih untuk miskonsepsi itu. Miskonsepsi itu artinya orang jadi ada semacam tren kesalahan nih untuk mengimplementasikan pendidikan gitu, karena dia terlalu mensupremasi dominasi means-nya mendominasi end-nya gitu. Sarana dia terlalu dia kedepankan, tapi dia lupa gitu untuk tujuannya gitu. Kurang lebih, iya, kurang lebih kayak gitu. Menarik kan sebenarnya dan kalau dilihat itu kan jauh banget dari keseharian belajar kita secara real. Maksudnya kalau saya lihat gitu, maksudnya iya benar ya. Gitu. Kita ini sebenarnya ngapain sih gitu? Dan Islam itu memang menekankan gitu. Tapi kalau kita masuk ke pendidikan barat yang di luar dari kelas tradisi kayak gini, ya pasti yang modern atau kontemporer itu fokusnya tentang ya tadi apa? Ice breaking gitu. Fokusnya bagaimana meningkatkan insentif belajar dan lebih banyak ke sistem pendidikannya gitu. Maka manajemen pendidikan lebih administrasi itu lebih banyak daripada hakikat pendidikannya itu sendiri. Itu kira-kira ya sedikit saya boleh singgung kalau tidak tambah. Kalau tidak ada lagi, kita bisa ada epilog dari Dunlop. Ada, oke. Kalau gitu saya izin tutup ya. Terima kasih banyak sudah bertahan. Ya maksudnya kita lewat maghrib dua waktu, tapi alhamdulillah ada orang baik yang kasih kita berbuka. Kita doakan bagi siapapun yang memberikan ini, kalau berikan juga kebaikan yang banyak. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada kekurangan untuk segmen terakhir ini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Kapan? Pekan depan ya. Ada book sharing ya dan book lore juga. Pijar. Ya, ya, ya. Pijar kehidupan. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.